Bagaimana tanggapan Anda atau bagaimana Anda menilai Pak terkait dengan upaya Kementan yang akan meningkatkan produksi beras ini anggarannya akan ada di 7,7 triliun. Apakah sebetulnya langkah ini tepat Pak Guntur? Ya, baik Mbak Sinta. Kita kan memang kalau melihat kondisi saat ini dari data terbaru yang dipublikasi BPS juga kan produksi pangan kita mengalami penurunan cukup signifikan. Dan ini terjadi sejak akhir tahun lalu sehingga perlu upaya-upaya bagaimana kita meningkatkan produksi ya itu. Nah di kalangan petani sendiri yang kami alami termasuk laporan dari beberapa anggota kami memang di tahun lalu itu terutama menjelang akhir-akhir tahun ya pupuk ini langka itu kan sehingga dampaknya adalah pada produksi bahkan ada beberapa petani yang curhat ke kami ini dekat dari Jakarta di Pamengpeuk ya di Garut. Mereka tidak menanam hanya karena mendapatkan pupuk subsidi. Dan bukan hanya pupuk subsidi, waktu itu juga memang distribusi pupuk lainnya juga kelihatannya memang agak terhambat ya sehingga perlu upaya-upaya bagaimana tahun ini produksi itu mengalami peningkatan cukup baik. Jadi kami sebagai Ketua Umum Intani menyambut baik dan saya kira ini yang harus dilakukan oleh pemerintah apalagi isu pangan ini menjadi satu isu yang saat ini bukan hanya permasalahan di kita ya, di banyak negara lain juga sama. Dan kita cukup prihatin dengan impor yang sangat tinggi di akhir tahun dan awal tahun ini, khususnya beras. Baik, terima kasih Pak Guntur untuk penjelasannya. Saya ingin ke Pak Daniel. Pak Daniel, menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Guntur dan juga kalau kita lihat bagaimana Anda artinya menilai atau tanggapan dari Komisi 4 terkait dengan refocusing anggaran ini Pak yang ada di kisaran 7,7 triliun rupiah. Apakah angka ini sudah cukup tepat Pak Daniel? Silakan. Ya, makasih Mbak Sita. Tentu kita mengapresiasi ya, ini bagian dari terobosan yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian yang menunjukkan bahwa dia paham dengan persoalan. Cuma sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh sejumlah anggota, ini juga menunjukkan ketidakberpihakannya pemerintah dalam konteks ini Kementerian Keuangan. Kalau memang pertanian itu dianggap sesuatu yang sangat penting bagi kedaulatan dan kelangsungan perut rakyat, seharusnya bukannya refocusing yang dilakukan tetapi penambahan anggaran. Artinya kalau refocusing ini kan mengurangi perhatian pemerintah di luar urusan beras ya. Jadi hortikultura, peternakan itu semua menjadi bergeser. Para petani tidak diperhatikan sehingga lebih fokus ke tanaman pangan. Tetapi setidaknya ini menjadi langkah antisipasi yang sangat kita apresiasi untuk memastikan persediaan stok beras untuk rakyat itu tetap aman. Ya, meskipun harapan kita sebenarnya bukan refocusing, tetapi penambahan anggaran, penguatan anggaran di Kementerian Pertanian. Baik Pak Daniel, tapi kalau dari Komisi 4 sendiri Pak, bagaimana menyoroti program-program Pak dari Ditjen Kementan selama ini? Yang artinya kalau kita lihat kan untuk saat ini sudah mengalami penambahan alokasi anggaran seperti Ditjen Sarpras dan juga Ditjen Tanaman Pangan. Bagaimana Anda melihat ini Pak Daniel? Ya, dalam konteks mengamankan cadangan beras ya, persediaan beras untuk rakyat, kedua dirjen ini yang menjadi tulang punggung ya, karena Dirjen Pangan memastikan di proses bibit, pupuk. Nah, sementara prasarana itu adalah untuk mendorong peningkatan produktivitas alat-alat pertanian sehingga kedua dirjen ini menjadi tulang punggung bagi keberhasilan peningkatan persediaan beras dan gabah di nasional di Indonesia. Nah, kita minta kedua dirjen ini benar-benar mengefektifkan anggaran yang sudah diterima, melakukan pengawalan. Tentu Komisi 4 akan tetap melakukan pengawasan sehingga tidak ada kebocoran-kebocoran dan benar-benar diterima oleh petani secara tepat waktu yang paling penting dan memastikan seperti bibit itu berkualitas. Baik, terima kasih Pak Daniel. Saya ingin ke Pak Guntur. Pak Guntur, kita lihat kan Ditjen Sarpras ini mendapatkan penambahan anggaran tertinggi ya. Tapi sebetulnya Pak kalau dari petani sendiri sebetulnya fasilitas atau sarana dan juga prasarana seperti apa yang dibutuhkan untuk saat ini? Tadi kan Anda menyampaikan bahwa pupuk saja diperolehnya sulit begitu, apalagi harganya cukup tinggi dan tentunya ini akan berdampak kepada harga produksi beras. Nah, Anda melihatnya apakah ini sudah tepat Pak dengan penambahan yang diberikan kepada Ditjen Sarpras ini? Ya. Baik, pertama saya menanggapi Pak Daniel tadi, saya sepakat dengan Pak Daniel sebaiknya pemerintah menambah anggaran untuk sektor pertanian. Nah yang kedua terkait dengan anggaran penambahan atau refocusing di Dirjen Sarpras, saya kira ini memang
salah satu kebutuhan dasar adalah sumber air. Jadi bagaimana sektor pertanian ini, kalau dulu kita mengenal dengan masifnya membangun irigasi gitu kan. Nah sekarang kita bagaimana bisa mengatasi permasalahan-permasalahan pertanian dengan teknologi-teknologi yang lebih cepat dan lebih tepat guna. Irigasi menjadi dasar ya, karena ini salah satu ini. Nah kedua benih, betul sekali tadi. Benih itu sendiri saat ini seringkali kualitas benih yang masuk ke tangan petani itu tidak sebagaimana yang diharapkan. Sehingga perlu ada upaya-upaya bagaimana apa yang dilakukan program pemerintah nyampe ke tangan petani secara langsung. Nah sarana prasarana itu sendiri menjadi faktor pendukung utama di mana saat ini di sebagian daerah ya sudah banyak sarana prasarana yang memang rusak yang perlu kita perbaiki, dan ini memang pemerintah yang harus turun tangan, dan di tengah kondisi krisis pangan saat ini sebaiknya memang sarana prasarana ini juga dibangun menjadi satu bagian dari infrastruktur pertanian yang memadai. Baik. Begitu, Mbak. Baik Pak Guntur, tadi Anda menyampaikan bahwa untuk kualitas benihnya sebetulnya ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sejauh ini untuk benih sendiri Pak didapatkan dari mana Pak? Sebagaimana yang diatur pemerintah, sebenarnya petani sebagian besar mengambil benih dari fasilitas yang disubsidi. Nah seringkali memang di lapangan ada beberapa hal yang memang kualitasnya tidak baik, sehingga hasil dari produksi itu sendiri tidak baik. Karena dari pengalaman kami menanam ya, dengan mengganti benih dengan kualitas yang bagus saja, itu produksi bisa naik 10% lebih. Itu kan, apalagi kalau memang itu menjadi standar, dan para petani tinggal meningkatkan bagaimana teknologi budidaya dan bagaimana juga meningkatkan kualitas produksi menjadi lebih baik. Baik, artinya kualitas dari benih ini memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap produksi beras. Terima kasih Pak Guntur. Pak Dhani, lalu kita lihat juga Pak, ini ada Ditjen Tanaman Pangan yang mendapatkan penambahan anggaran tertinggi. Nah, apakah Anda sendiri melihat ini sudah cukup tepat Pak? Dan juga petani sendiri Pak untuk saat ini sebetulnya kebutuhannya seperti apa? Mungkin kalau dari sisi benih dan juga tadi disampaikan oleh Pak Guntur begitu ya, untuk saat ini apalagi kalau kita lihat Pak untuk di dapil Bapak sendiri di Kalbar, seperti apa Pak benih di sana? Ya tentu nomor satu yang diharapkan oleh petani adalah kepastian mereka mendapatkan pupuk secara murah, dalam konteks ini pupuk subsidi, dan tepat waktu. Karena keterlambatan pupuk subsidi diterima oleh petani itu akan berdampak terhadap tingkat produktivitas. Bisa drop tuh kalau pemupukannya telat ya. Nah jadi nomor satu, tadi saya mau koreksi Mbak, bukan 9,55 triliun, tetapi 9,55 juta ton pupuk yang dibutuhkan oleh petani. Nah, jadi memastikan peningkatan yang sedang didorong oleh kementerian yang saat ini hanya kurang dari 50%, dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton, sehingga itu memastikan produktivitas pertanian meningkat. Nah, yang kedua memastikan benih. Yang ketiga tentu irigasi dan jalan usaha tani yang sekarang ini banyak rusak di mana-mana. Dan terakhir adalah penting untuk memastikan sekarang ini terlalu banyak lahan-lahan pertanian yang sudah jenuh ya, sehingga upaya untuk menyuburkan kembali lahan-lahan pertanian itu menjadi bagian yang penting agar produktivitas pertanian kita bisa meningkat, karena saat ini lahan-lahan yang ada itu sudah jenuh, yang harusnya punya potensi menghasilkan 7 ton per hektar, sekarang malah bisa drop hanya 2-3 ton per hektar. Jadi peningkatan 1 ton per hektar itu sangat berarti bagi petani dan akan meningkatkan produktivitas jutaan ton gabah kalau itu bisa dilakukan secara masif.